samping saya sudah ada Pak Uket Tugimin sebagai Direktur Program Pekan Tenun. Pak, mau nanya nih Pak, tujuannya mengadakan program ini supaya apa? Jadi ini ada program yang dari LPDP yang kebetulan kita dapat kepercayaan untuk menjalankan program ini untuk mengangkat tenun Kalimantan Barat yang kebetulan juga memang bidang saya. Dalam kegiatan ini kita ada beberapa turunan kegiatan seperti pewarnaan alam, lomba merancang busana, semuanya berkaitan dengan tenun. Ini termasuk pameran. Tahun keberapa? Tahun pertama baru. Tahun pertama. Ya. Punya kawan-kawan dari tanggal 2-6 Agustus. Ya, kita di 1 Agustus betul di Rumah Jepin, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya dari SD, udah lama saya. Ada nenek, mama juga. Dulu kan kita tuh cenderung ke songket yang kayak gini kan, tapi yang polos. Sekarang kan banyak ini nih, kombinasinya nih. Dari tenun ikat, ini kan tenun ikat nih, dari ikat, pewarnaan sama dikombinasikan dengan songket. Ini kegunaannya buat motif tambahan sih yang kayak gini. Walaupun nggak dikasih motif bisa. Ini kan udah ada motif nih dasarnya, kita main pakan. Tapi kan karena kita mau kombinasi sama songket, ditambah songket, ditambah ini. Kita tambah motif lagi. Iya, disongket dulu, baru diikat di sini. Ya sulit-sulit gitu lah. Yang sulitnya tuh buat motif sih. Kalau saya ya pribadi buat motif masih susah. Mungkin kita akan ngulik selengkapnya keliling-keliling sini bersama Kak Reni katanya. Boleh Kak sini Kak? Kak Reni Budak. Kak Reni sebagai apa di sini Kak? Saya manajer program Pekan Tenun Kalimantan Barat. Kak, boleh ya Kak? Saya ini kan penasaran di sini nih Kak. Ya. Ajak saya nih Kak kemana kita yang... Oke, siap. Apa-apa aja isi dalam itu boleh kan? Oke. Buat terus yuk di Melayu TV. Nah Kak, dimulai dari dekat dulu nih boleh kali Kak? Oke, jadi di sini kita ada beberapa koleksi tenun yang dimiliki oleh Rumah Jepin. Nah, di sini ada macam-macam, ada yang pewarna alam, ada yang pewarna kimia, kemudian juga ada tenun sintang, ada juga tenun dari Kapuas Hulu. Jadi ini semua adalah koleksi tenun-tenun klasik. Nah, kita pindah ke sini, jadi ada anyaman-anyaman juga dari sintang juga. Sintang nih Kak? Betul. Nah, dan yang paling penting di salah satu program kami itu ada kumpulan benang hasil workshop powderisasi pewarna alam. Nah, jadi di sini itu sebelum tahap powderisasi itu kami mengekstraksi warna dari bahan-bahan alam, misalnya daun-daunan, kulit kayu, akar, serabut kelapa. Nah, itu nanti direbus, diolah, ada juga yang difermentasi, kemudian diceluplah benangnya. Ini hasil warnanya. Oke, kita akan keliling ke tempat tenun ikat dulu ya, sebelum kita pergi ke Cora Insang. Nah, di sini ada Ibu Mini, beliau penenun dari Sintang. Ibu siapa Kak? Ibu Mini. Bu Mini, penenun dari Sintang. Bu, udah berapa lama Bu dari Sintang ke sini Bu? Udah berapa lama datangnya ke sini? 2 hari ini. 2 hari. Jadi nanti Bu Mini akan ada di sini sampai tanggal 30. Jadi teman-teman yang mau melihat proses tenun ikat itu ada di sini. Nah, sebelah sini itu ada proses awal sekali menyiapkan benangnya. Masih polos nih Kak? Ya, betul. Benangnya disiapkan. Nah, step keduanya di sini nih. Kemudian diikat. Nah, inilah kenapa tenun ikat dinamakan tenun ikat, karena diikat. Nah, jadi di sini Ibu Mini sedang mengikat benang untuk motifnya. Jadi benang-benang yang tidak diikat itu akan dicelup dan akan dapat pewarna alam kayak tadi tuh di benang yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, sementara yang diikat itu akan muncul motif nanti. Ya, nah kalau sudah dicelup terlihat seperti di belakang kita ini nih. Nah,
silakan Bu Mini boleh ditunjukkan. Nah ini. Setelah diikat dan kemudian dicelup, nah kita akan lihat di proses selanjutnya. Sini bro. Gimana? Ini. Ya, nah setelah dicelup dan kemudian dikeringkan, nanti motifnya akan terlihat seperti ini. Yang diikat itulah yang putih-putih ini, gitu kira-kira. Nah, setelah dibentang barulah ditenun. Nah, ini kita kenalan dengan Bu Paulina dari Ibu Sintang. Paulina, Sintang juga. Betul. Sintang berapa rombongan Bu? Berapa orang? Berdua aja. Bu, nenunnya udah berapa lama? Bu belajar nenun? Kalau belajar dari dulu, Ah. dari tahun 95. Udah nenun itu. Dan, tapi nyampe tahun 2005 belum bisa apa-apa. Mulai tahun 2005 lah aku menulisnya. Lumayan lama. Iya. Proses kayak gini berapa lama? Waktunya? Kalau nenun ini ada Seminggu selesai. Wah. tapi kalau dari awal Nama motifnya dia? perisai. Apa? Perisai. Perisai, motif perisai. Iya. Ya, Jo. Motif perisai. Jo. Ini yang perisainya yang ini ya Bu ya. Seminggu nih, Bu. Tuh. Ini di proses yang ini saja. Nah, sebelum proses menenun itu kan ada menyiapkan benang, mengikat, mencelup gitu. Kira-kira totalnya berapa lama, Bu? Kalau musim yang enggak sebulan selesai. Sebulan. Tapi kalau musim yang rumit bisa mencapai waktu 3 bulan. Ini didistribusikan juga. Dijual Dijual juga. juga. Kalau ini pesanan ya? Iya. Nah, setelah kita berkeliling dari Tenun Sintang, kita akan melihat adik-adik dari SMK 6 yang membuat songket. Adik-adik mau sungkit nih. Ah, iya dong. Makasih Ibu. Kita buat nasi yang susah. Nah, sini Nih, di sini ada siswi dari SMK 6. Kami melibatkan adik-adik dari SMK supaya menunjukkan bahwa tradisi menenun ini nih tidak terputus generasinya. Kak, ini memang bakat dari mana sih, Kak? Sekolah. Memang sengaja milih bidang gini nih. Pelajarannya tuh ya. Lagi ngerjakan apa nih? Proses apa namanya? Motif. Nah, kalau ini motifnya dari selang-seling benangnya. Jadi tidak ada proses ikat ya. Kalau di dalam songket itu perbedaan antara tenun ikat dengan songket gitu. Jadi kalau mau dilihat motifnya itu dari benang tuh. Itu benar. Nah, ya gitu. Jadi satu baris. Dan butuh kesabaran juga ini. Kesulitan membuat ini apa aja? Yang buat. Kenapa tuh? Bongkar ulang lagi dong. Hitung Jo. Kalau udah masalah bongkar. Hikmah yang kakak dapatkan lekat setelah nenun yang apa ya? Letih. Hal positifnya yang dapat apa? Pelajarannya. Ada cita-cita nenun. Senyum-senyum enggak. Cuma belajar aja. Dapatlah ilmu kata orang. Kita akan lanjut ke ruang sebelah. Jadi ya di sebelah alatnya lebih besar karena tenunnya lebih lebar. Oke, di sini masih ada adik-adik dari SMK 6. Nah, di sini mereka sedang membuat apa nih kayak semacam tali tapi dengan menggunakan alat yang lebih sederhana dari yang kita lihat sebelumnya gitu. Kamu bedakan kerangka ini dengan kerangka tadi? Tenunnya yang lebih kecil, kalau yang juga itu tenunnya lebih agak besar dari hasilnya Lebih berbeda lebar. ukuran. Program ini juga. Oke. Ini biasanya berapa lama nih untuk ini total apa panjangnya maksimal nanti berapa? 150 cm. Oke.
sudah berapa lama mengerjakan ini? Karena ini baru pelajaran baru sebulan mulai. Oh, baru sebulan. Kalau proses ini berapa lama? 2 minggu. 1 binian nih? 2 minggu. Karena kan kami nggak yang setiap hari gitu. Karena kan ini tugas kejuruan kan, pertemuan itu tuh seminggu 2 kali aja gitu. Kan baru seminggu kan, jadi berarti 2 kali itu selesai. Bisa. Ini biasa dibawa pulang. Pas kayak free gitu, baru kan kerja. Nah, apa serunya menenun? Hikmah nih. Apa yang seru? Ngasik sih, kan Sik. kayak misal kita gabut kan, nah kita nenun gitu. Gabut kan bisa makan. HP kan dicas nih, Oh, ah, gitu. kita nenun. Jadi kalau HP dapat penuh, tinggal kan tenun nih. Tinggal kan bisa sebulan selesai gitu ya. Ngisi waktu kosong lah kan istilahnya. Ada cita-cita mau jadi penenun. Enggak sih. Kata nih, buat kata kakak ini kalau kita nenun nih bisa relax, bisa jauh dari HP. Kalau kau gabut HP-nya dicas katanya kak, bisa tuh. Selain makan, nenun juga aktivitas dan lebih produktif, bisa belajar dari situ. Oke, kita nak belajar nenun nih. Sama kakak siapa nih kak? Veronica. Oh, Veronica, ibu bulpen nama dia, tekan ya. Veronica, asal dari Bintang. Dari SMK. ya SMK 6. Emang asal Pontianak. Takut dia ngasih tahu alamat rumah. Oke, kak, ini ajak kakak kasih contoh. Ini kan namanya tenun tablet. Apa? Tenun tablet. Ini Tenun kan tablet. ya pakai tablet. Biar dia dapat motif kayak gini, ini harus pakai rumus kayak gini. Nah, arti yang ini nih mundur, tenun yang ini nih harus dimundurkan ke belakang. Yang ini kan bagiannya biru nih kan, yang belum diputarkan ke belakang. Nah, dia harus dapat Pink. warna pink. Nah, putar lah, Bang. Nah, gini. Kan ada kodenya, Bang. Jadi Abang bisa tahu kan kayak harus putar satu-satu juga enggak apa-apa, tapi agak lama. Ke belakang. Ini kan butangnya nih. Gini kayak dari bawah juga bisa. Ini kancai benda nih orang begini kan. Bang, pelan-pelan. Satu-satu juga enggak apa-apa, cuma agak lama sih. Lama. Sini, sini. Kalau kancai ini. Video. Bisa. Sedikit lah. Ya, dia kecil dulu ya. Ini kan udah pink semua nih. Dia kan ada benang bawah sama benang atas. Benang bawah sama atas pun nggak boleh sampai kelilit gitu. Kan udah kan, kita rapikan. Terus tuh kita rapikan pakai ini. Kan ada kan kayak keluar gitu motifnya kan. Nah, habis itu masukkan kayak gini. Dari mana nih? Dari sini. Nah, tarik. Nah, udah. Begitu aja tuh. Balas lagi. Nggak usah, balasnya tuh harus diputar lagi. Nah, putar lagi ke belakang. Ini. Iya. Ya Allah. Itu selama 8 kali. Udah 8 kali nanti maju lagi 8, mundur lagi 8. Nah, dari dedek-dedek SMK, nah kita berjumpa dengan ibu-ibu dari Kampung Tenun. Nah, di sini udah ada Bu Ria. Yang dilakukan Bu Ria ini kombinasi dari bahan ini dari benang lungsinya ya. Lungsi itu yang horizontal, yang vertikal, yang panjang. Nah, ini teknik pewarnaannya tuh ikat. Kurang lebih prosesnya sama tuh dengan mengikat benang yang tenun sintang. Tapi ketika sudah dibuka dan ditenun, benang lungsi yaitu benang yang horizontal, yang mendatar ini, itu menghasilkan songket. Nah, kalau mau dilihat nih, ada motifnya dua, ada motif di sini dan motif dari benang peraknya. Nah, ini songket nih. Jadi ada dua motif yang kita bisa lihat, motif dasarnya dan juga motif yang muncul dari songket ini. Gitu. Berapa lama sih mereka? Yang full motif nih 10 hari kan. 10 hari. Paling cepat itu. Paling cepat. Ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan. Bu, Kampung Tenun Katulistiwa itu di mana bukan alamatnya? Di Jalan Katulistiwa Gang Sambas Jaya. Gang Sambas Jaya. Iya. Di area Rabiawan. Mas bayang kan? Kawan-kawan. Kampung Tenun Katulistiwa. Kak, coba Kak ajak kawan-kawan dulu Kak, di mana bisa lihat ini di mana-mana Kak? Oke, teman-teman, dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, kalau mau melihat bagaimana sih
proses membuat tenun, baik itu tenun Cora Insang atau tenun khas Pontianak maupun tenun dari Sintang, yuk mampir di Rumah Jepin ya, karena kita ada pameran dan demo tenun. Teman-teman bisa melihat semua proses dari awal sampai akhir. Tadi kita melihat dari proses menyiapkan benang ya. Besok-besok teman-teman juga bisa melihat proses pewarnaan, bagaimana caranya mengekstraksi warna dari tumbuhan, dari daun, dari kulit kayu, seperti itu. Ada yang bisa dibeli dah ni? Oh, bisa banget. Datang dan beli boleh. Wah, langsung ya ke sini kan, apa ni kita tunggu. Okey, dari kita dah tahu tadi prosesnya kayak gimana. Nah, inilah hasil dari karya-karya yang tadi tu. Betul tak, Kak? Tujuannya diadakan pekan tenun ini supaya apa, Kak? Gimana Ya, motivasinya? sebenarnya Pekan Tenun Kalimantan Barat ini adalah upaya dari Rumah Jepin untuk turut membantu. Yang utama itu adalah pengembangan dan juga pelestarian tenun yang ada di Kalimantan Barat. Karena Rumah Jepin ini memang awalnya kan adalah galeri untuk fashion ya, sehingga yang berbasis menggunakan bahan utama wastra, tenun ikat, Cora Insang selalu digunakan. Nah, kami ada kegelisahan, tenun-tenun yang dipakai itu kan cantik-cantik ya, gitu, dan punya motif yang punya filosofi yang sangat berat dan sangat dalam. Nah, cuman ketika dipotong menjadi baju, itu motifnya karena terlalu besar jadi mubazir. Secara filosofis kalau kepotong sudah mengurangi maknanya gitu, sehingga yang kami lakukan adalah mengajak ibu-ibu penenun dan di Pekan Tenun Kalimantan Barat ini untuk bagaimana caranya tenun yang sudah ada kita buat untuk menjadi bahan pakaian tanpa mengurangi makna, tanpa menggeser nilai-nilai budayanya. Dari lewat program kami ada workshop berencana sebelum menenun, ada workshop powderisasi pewarna alam, kemudian ada kompetisi fashion design yang semuanya itu menitik beratkan pada karya-karya khusus tenun ikat yang menggunakan pewarna alam. Nah, beberapa busana yang dilihat di sini itu tenun ikat yang selama ini kami koleksi dan kemudian dijadikan pakaian. Kami berharap semakin banyak pencinta tenun yang bangga menggunakan tenun ikat, kemudian juga pemangku kebijakan juga membuat regulasi-regulasi yang mendukung penenun-penenun mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Sudah ada dukungan, kalau bisa dukungannya ditingkatkan. Dan anak-anak muda itu bangga dan juga senang dan mau menggunakan tenun sebagai pakaiannya, ya mungkin lebih ke outfit of the day atau pakaian sehari-hari supaya mereka bangga dan tetap melestarikan tenun dengan caranya masing-masing. Itulah sebabnya di Pekan Tenun Kalimantan Barat ini kami membuat beberapa program, salah satunya Woven Fashion Design Competition yang khusus menjaring anak-anak muda pecinta fashion yang untuk membuat desain busana dengan berbasis tenun gitu. Selain itu, untuk yang mungkin pengen melihat proses menenun, kami membuka pameran di Rumah Jepin dari tanggal 27 sampai 30 Agustus. Jadi jangan lewatkan kesempatannya. Datang alamatnya itu, Kak? Di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 6 Pontianak. Samping SPBU. Ah, betul. Datang, di depan kantor kejaksaan. Nah, itulah dia. Terima kasih Kak Reni dan salam tadi sama Bapak Direknya itu. Kayaknya udah banyak belajar kita dari proses tadi, room tournya, tour guide-nya, proses pembuatan tenunnya. Kayaknya udah cukup nih. Jadi kita tutup sampai sekian. Buat kawan-kawan yang pengen datang sini, datang aja di Pekan Tenun Kalimantan Barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Rumah Jepin. Dari tanggal berapa? 27 sampai tanggal 30 Agustus 2024. Datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita di tagline nih. Apa tuh? Saya bilang Melayu TV, kita serumpun. Oke, siap. Kita serumpun. Kita serumpun. Melayu TV, Kita serumpun.